Kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak, Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sekarang semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau mulai ya Tuhan, ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang kembali di Kebaktian Universitas. Mari kita mau bawa hati kita bawa hidup kita untuk mau datang ke hadirat Tuhan, dan kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita semua. Biar apa yang sudah terjadi, apa yang saat-saat ini kita alami, kita patut bersyukur. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih sukacita, dengan lebih semangat kita memuji Tuhan lebih lagi. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, Kau keselamatanku dan
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah benih yang ditaburkan melalui firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita semua. Mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang
hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur karena di tengah-tengah kondisi situasi yang saat ini kita sedang hadapi, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk belajar siang hari ini mengenai sebuah tema yang sangat menarik yang kita akan pelajari dari beberapa sudut pandang, dari sudut pandang psikologi, dari medical approach, dan juga dari teologi, biblical konsepnya. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di tengah-tengah hiruk-pikuk berita yang ada hari-hari ini, di tengah-tengah begitu banyaknya kekhawatiran, ketakutan, tapi kami melihat sesuatu yang lebih besar. Kami melihat Engkau, kami melihat rencanamu, kami melihat penyertaanmu, dan itu cukup bagi kami. Terima kasih karena di tengah-tengah berbagai macam krisis, di tengah-tengah berbagai macam trauma, di tengah-tengah berbagai macam ketakutan, kami punya sebuah keyakinan bahwa kami ada di tangan yang tepat, bahwa kami ada di tangan Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, yang sanggup mengatur segala sesuatu, yang sanggup menjadikan segala sesuatu, yang sanggup menghentikan segala sesuatu, namun juga yang sanggup menyertai kami dalam segala sesuatu. Karena itu ya Tuhan, dengan keyakinan, dengan iman, seperti iman seorang anak kecil, ajar kami untuk hari demi hari menjalani satu hari demi satu hari bersama dengan anugerah Tuhan. Dan biarlah dalam menjalaninya, kami boleh dengan tidak lekang, tidak surut-surutnya semangat kami untuk boleh mengerti apa rencana Tuhan meletakkan kami di zaman ini, apa rencana Tuhan untuk kami lakukan di tengah-tengah angkatan ini. Siang hari ini ya Tuhan, ketika kami merenungkan sebuah tema, biarlah ini juga boleh menjadi suatu waktu di mana kami boleh semakin mengerti isi hati Tuhan, di mana kami boleh semakin memahami pemikiran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk boleh semakin serupa Kristus hari demi hari. Dalam segala kekurangan keterbatasan kami, berkati kami, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini adalah toxic positivity. Saudara mungkin saudara ada yang pernah membaca, saudara mungkin bahkan pernah menulis mengenai tema ini, atau saudara mungkin baru saja mendengar siang hari ini dari saya. Saudara, apa yang saudara pikirkan ketika saudara mendengar tentang toxic positivity? Mungkin banyak di antara kita merasa betapa kontradiksinya dua kata ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang positif itu toksik, sifatnya beracun? Bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya toksik tapi positif? Saudaraku, apa itu toxic positivity? Secara sederhana dapat kita definisikan toxic positivity itu sebagai suatu sikap yang mengovergeneralisasi, yang terlalu mengeneralisasikan segala sesuatu itu menjadi sebuah keadaan yang bahagia, yang optimis begitu ya. Sehingga yang dihasilkan adalah adanya penyangkalan atau minimalisasi atau invalidasi terhadap pengalaman emosional manusia yang otentik, yang natural. Saudaraku, apa saja tanda-tandanya? Apa saja tanda-tanda dari toxic positivity? Yang pertama adalah menyembunyikan atau seperti memakai topeng yang menutupi perasaan kita yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, dikatakan trying to just get on with it.
ya udahlah, dijalani saja begitu ya, tanpa kita menelaah lebih lanjut emosi-emosi yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, merasa bersalah karena merasakan sesuatu yang memang benar-benar kita rasakan. Duh, kenapa ya saya kok merasa begini? Harusnya kan saya nggak boleh merasa begini. Dalam kadar-kadar tertentu ini menjadi signs of toxic positivity. Lalu yang keempat, meminimalisasi atau mengecilkan other people's experiences with feel-good quotes or statements. Saudara, mungkin ini di kalangan kita, terutama orang Kristen, orang gereja begitu ya, ini sangat akrab begitu di telinga kita, di dunia kita, dimana ketika kita menghadapi orang yang bercerita kepada kita mengenai sesuatu atau mungkin diri kita sendiri, lalu cepat-cepat kita mengubahnya menjadi sesuatu yang membuat dia merasa lebih baik dengan kutipan, dengan ayat-ayat, dengan statement-statement yang positif tanpa memperhatikan emosi otentiknya. Lalu yang kelima, trying to give someone perspective. Misalnya, it could be worse, instead of validating their emotional experience. Jadi kita ketika mendengar orang lain menceritakan perasaannya, emosinya, lalu kita cepat-cepat mengatakan, it could be worse. Itu bisa lebih buruk lagi loh. Ada orang lain yang mengalami begini, dia merasa lebih buruk, kamu masih lebih beruntung, kamu masih lebih baik. Saudara, kemudian yang keenam adalah shaming. Jadi ketika kita mendengar seseorang mengungkapkan ekspresi-ekspresi frustrasinya, kemudian kita lebih mempermalukan, kok kamu mikir begitu, kamu kan nggak boleh mikir begitu, gitu kan ya, shaming. Lalu yang ketujuh, brushing off things that are bothering you with it is what it is. Jadi terhadap diri kita maupun terhadap orang lain, kita menyederhanakannya, simplify semuanya dengan ya sudahlah, memang begitu. Itu adalah beberapa signs dari toxic positivity. Ini ada beberapa kalimat yang lebih lagi tajam untuk membedakan mana yang toxic positivity, mana yang non-toxic acceptance and validation. Toxic positivity, misalnya, saya tidak akan membacakan semuanya, tapi saudara mungkin bisa sambil membaca cepat. Misalnya kalimat-kalimat seperti ini. Semuanya nanti akan berakhir dengan baik, gitu ya, toxic positivity. Everything will work out in the end. Semuanya nanti akan selesai dengan baik. Yang non-toxicnya bagaimana? This is really hard. I'm thinking of you. Iya ya, memang berat sekali dan saya memikirkan kamu. Atau mungkin bisa juga saya mendoakan kamu, saya tetap support kamu. Lalu misalnya kalimat toksik lainnya apa? Everything happens for a reason. Kalau itu terjadi pasti ada alasannya. Betul, di satu sisi betul. Tapi yang dimaksud toksik adalah ketika kita cepat-cepat membungkus semuanya dengan everything happens for a reason. Yang non-toxic acceptance and validation bagaimana? How can I support you during this hard time? Bagaimana saya bisa mendukung kamu, menolong kamu di masa-masa yang sulit ini? Lalu toxic positivity sentence lainnya apa? It could be worse. Ini bisa lebih buruk loh. Non-toxicnya bagaimana? Aduh, ini sangat tidak menyenangkan, sangat berat. Saya merasa menyesal, saya ikut sedih, kamu harus mengalami semuanya itu. Lalu juga toxic positivity yang akhir-akhir ini popular, positive vibes only. Di sini nggak ada negative vibes, jangan ngomong yang begitulah. Di sini cuma ada positive vibes only. Yang non-toxicnya bagaimana? I'm here for you, both good and bad. Saya teman kamu dalam keadaan yang buruk, yang baik, cerita yang buruk, yang baik, saya ada untuk mendengarkan. If I can do it, so can you. Ini another toxic positivity sentence. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Dulu saya pernah mengalami itu dan saya melewatinya. Kamu pasti nanti juga bisa. Yang non-toxicnya bagaimana? Everyone's story, abilities, limitations are different. And that's okay. Setiap orang punya cerita masing-masing, setiap orang punya kemampuan yang berbeda, setiap orang punya keterbatasan, semuanya berbeda dan itu tidak apa-apa. Saudara, kalau kita melihat kalimat-kalimat ini, mana yang lebih familiar buat kita? Toxic positivity sentence atau non-toxic acceptance and validation? Saudara, buat saya pribadi, saya harus mengakui yang lebih familiar adalah toxic positivity sentence. Baik untuk diri saya sendiri ataupun yang saya sering dengar dari orang-orang di sekeliling saya. Mungkin saat ini, selama ini kita tidak menyadari itu toxic.
Tapi mari kita berkaca, mari kita lebih aware. Apakah betul kata-kata saya atau kata-kata yang saya terima lebih banyak toxic positivity atau non-toxic acceptance and validation? Dan apa yang harus kita lakukan jika memang lebih banyak toxic positivity-nya? Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, how did it grow? Bagaimana toxic positivity ini bisa berkembang? Dari mana? Saudaraku, WHO menuliskan bahwa depresi itu menjadi penyebab utama of disability worldwide. With more than 300 million people suffering from depression. Saudara, dikatakan depresi itu menjadi penyebab utama. Di tengah-tengah dunia ini, orang-orang menjadi disabled. Dalam arti bukan hanya cacat secara fisik, tapi bagaimana seorang yang normal tapi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu dikatakan suicide, bunuh diri, itu second leading cause of death. Menjadi penyebab kedua kematian di antara orang-orang yang usianya 15 sampai 29 tahun di dunia ini. 15 sampai 29 tahun usia-usia di mana penuh harapan, energetik, penuh impian, tapi dikatakan suicide itu menjadi second leading cause of death. Saudara, apa yang menyebabkan depresi, lalu juga suicide begitu ya? Dikaitkan dengan sebuah perasaan yaitu worry, yang dimasukkan di dalam generalized anxiety disorder. Worry itu termasuk disorder, GAD, generalized anxiety disorder. Artinya apa? Kalau mau didefinisikan worry itu apa? Dikatakan worry itu talking to oneself about possible negative outcomes. Jadi berbicara kepada diri kita sendiri mengenai kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan dihasilkan dari sebuah keadaan. Lalu manusia, seperti biasa ketika kita menghadapi permasalahan atau ketidaknyamanan, kita akan berusaha mencari keseimbangan, kita berusaha mencari jalan keluar. Lalu dikatakan alternative approaches to reducing worry is practice replacing the usual form of worry with image of possible positive outcomes or with the same positive outcomes represented verbally. Jadi karena tadi dikatakan worry itu muncul karena kita itu berbicara kepada diri kita sendiri mengenai kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan dihasilkan, maka solusinya adalah kebalikannya. Kita munculkan yang positif sehingga kita mereduce worry itu. Dan apakah itu berhasil? Dikatakan berhasil. Any form of positive ideation can be used to effectively counter worry. Karena itu muncul positif psychology. Tapi kemudian positif psychology yang over generalize jadilah toxic positivity. Saudara, ada hal yang menarik yang saya temukan di sini. Dikatakan dalam sebuah penelitian, kalau tadi dikatakan yang bisa mereduce worry adalah image of possible positive outcomes atau positive outcomes represented verbally. Saudara, dalam sebuah penelitian dikatakan ketika seseorang diberikan sesuatu yang positif, baik secara image maupun secara verbal, maka di dalam waktu yang singkat, yang pendek, yang lebih efek, yang lebih berdampak yang mana? Ternyata yang lebih berdampak adalah image. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, yang lebih memiliki dampak adalah verbal. Saudaraku, ini yang saya temukan begitu unik ketika saya mempelajari tema ini. Biasanya ada hal-hal yang tidak sesuai antara psikologi, medical, teologi. Tapi dalam tema ini, ketiganya seperti memberikan sumbangsi satu sama lain yang saling mendukung satu sama lain. Saudara, ribuan tahun yang lalu, Alkitab dalam Yakobus 3 sudah menyatakan hal yang sama, bukan? Mengenai lidah. Hati-hati menggunakan lidah, bisa membakar. Hati-hati menggunakan lidah. Itu seperti kemudi yang kecil tapi bisa mengendalikan sesuatu yang besar. Hati-hati menggunakan lidah, itu seperti api yang bisa membakar hutan yang besar. Saudara, dalam penelitian psikologi pun ditemukan begitu besar dampaknya sebuah perkataan. Yang saya yakini baik perkataan untuk diri kita sendiri, yang kita tujukan untuk diri kita sendiri, ataupun yang kita tujukan untuk orang lain. Saudaraku,
Bagaimana psikologi, medical science, dan teologi melihat toxic positivity? Kita mulai dengan psychological approach, kita lanjutkan. Saudara, seorang tokoh psikologi bernama Carl Jung mengatakan, I'd rather be whole than good. Saya lebih baik menjadi seorang manusia yang utuh daripada baik. Kalau saya mau tekankan, saya lebih perjelas lagi, saya lebih baik menjadi manusia yang utuh daripada tampaknya baik. Saudara, ini sangat kontradiksi dengan apa yang hari-hari ini kita lihat, bukan? Dimana mungkin termasuk diri kita, saya dan saudara, berlomba-lomba menampilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dimana kita mungkin seringkali mengabaikan bahwa kita pun manusia biasa yang bisa mengalami sesuatu yang buruk, yang bisa mengalami perasaan-perasaan, emosi yang memalukan. Kita berusaha menampakkan apa yang baik di luar. Kita berusaha menyembunyikan apa yang buruk, apa yang memalukan, apa yang menyakitkan di dalam. Saudaraku, seorang tokoh yang lain mengatakan apa? Life's beauty is inseparable from its fragility. Keindahan kehidupan itu tidak dapat dipisahkan dari kerapuhannya. Another sentence yang dia sebutkan, discomfort is the price of admission to a meaningful life. Ketidaknyamanan adalah harga yang harus dibayar untuk kehidupan yang bermakna. Saudaraku, ini pandangan dari beberapa tokoh psikologi. Saudaraku, lebih lanjut, social psychology research menunjukkan bahwa emotional intelligence atau EQ adalah kunci kesuksesan dalam sebuah hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dan dalam pekerjaan. Dan kedua hal itu dikatakan mulainya dari self-awareness. Saudara, kalau tadi kita bicara mengenai toxic positivity, apa yang diabaikan? Emosi manusia yang otentik, perasaan manusia yang otentik, pemikiran manusia yang otentik diabaikan, dipositifkan, di-overgeneralize positifkan. Lalu apa yang akhirnya menjadi berkembang? 6. Kita tidak lagi mengenali diri kita tidak lagi aware akan perasaan kita, apalagi perasaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, dan hari-hari ini kita harus menyadari bahwa ada begitu banyak pilihan untuk kita mengabaikan self-awareness. Ketika kita merasakan ketidaknyamanan, kita berusaha untuk escape. Mungkin kita tertawa, kita menganggap rendah, kita meledek Adam dan Hawa. Ketika kita membaca reaksi mereka dalam kitab Kejadian setelah mereka mengalami ketakutan, mereka melanggar firman Tuhan, mereka takut dihukum, lalu Tuhan mencari mereka, memanggil mereka, lalu mereka lari dan bersembunyi. Tapi rupanya cara coping problem seperti ini itu mungkin juga turun kepada saudara dan saya, natur manusia berdosa kita. Ketika kita menghadapi ketidaknyamanan, kita cenderung lari. Toxic positivity adalah salah satu bentuk kita lari dari ketidaknyamanan, dari perasaan yang tidak enak, pemikiran yang tidak nyaman. Kita shortcut, kita lari, kita sembunyi. Dan hari ini banyak sekali tawaran untuk kita bisa sembunyi dan lari, melupakan, dan akhirnya kita menjadi tidak aware akan diri kita sendiri, perasaan kita, pemikiran kita, apalagi dengan orang lain. Saudara, mengapa toxic positivity itu buruk untuk kita? Yang pertama, menimbulkan rasa malu yang tidak perlu. Saudara, seringkali dalam toxic positivity mengandung value yang seperti itu. Yang tadi sudah beberapa saya sebutkan. Kok kamu merasa begitu? Kamu tidak sepantasnya merasa begitu. Kamu nggak boleh dong merasa begitu. Kamu kan. Kamu nggak boleh dong marah. Kamu nggak boleh dong khawatir. Kamu nggak sepantasnya dong sedih. Katanya kamu, gitu ya. Lalu menimbulkan rasa malu. Dan akhirnya yang kedua, suppressed emotion. Menekan emosi-emosi yang otentik itu. Lalu yang ketiga yang terjadi apa? Lebih lanjut, lebih gawat, lebih bahaya. Isolation and other relational problems. Saudara, jangan pikir isolation itu seperti yang kita sedang alami hari-hari ini. Kita di karantina, kita nggak bisa pergi kemana-mana, arisan bubar begitu ya, grup geng motor apa semua, grup hobi bubar semua, nggak ada yang bisa jalan. Bukan seperti itu.
Belum tentu seperti itu. Mungkin saja kita ini orang-orang yang lingkaran sosialnya sangat besar, kita punya teman-teman yang tampaknya sangat banyak, tapi sebetulnya kita ini mengalami isolation. Maksudnya apa? Kita malu, kita merasa tidak aman, kita merasa tidak sanggup untuk membuka diri kita yang sebenarnya, pemikiran kita yang sebenarnya, perasaan kita yang sebenarnya. Kita selalu pakai mask, kita selalu pakai topeng dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Saya tidak apa-apa. Saudara, ketiga hal itu berdampak sangat buruk dalam kehidupan kita. Bagaimana positif psikologi sebetulnya memandang kehidupan ini, memandang bagaimana seorang manusia menyelesaikan trauma dan krisis yang sedang dialami. Sometimes dikatakan, diakui bahwa kadang-kadang memang positif psychology itu mengandung intense positive emotions, mengandung emosi positif yang sangat intens. But more often, tapi lebih sering, positive psychology mengandung subtle feeling, sesuatu yang tidak terlalu kelihatan, subtle feeling yang halus, seperti open-mindedness, curiosity, empathy, contentment, optimism, generosity, harmony, kindness, compassion, wisdom, perseverance, flexibility, and belief in others, which is most of this are character strength. Lalu yang berikutnya lagi, yang penting adalah positive psychology mengandung apa? Respond to life instead of trying to control it. Positive psychology mengajarkan untuk merespon dalam kehidupan ini terjadi apa, bagaimana kita harus merespon. Bukan kita berusaha untuk mengubah dan mendesak keadaan yang tidak bisa diubah untuk sesuai dengan kemauan kita. Lalu yang berikutnya lagi adalah use wisdom to help build positive habits that feel good, but ultimately help you and the people around you enjoy more health, greater success, stronger relationship, and even, yang menarik, longer life, umur yang lebih panjang. Jadi dikaitkan dengan kesehatan. Saudaraku, karena itu saya mau mengajak kita mengintip sedikit juga dari medical approach. Saudara, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gross and Levinson, ada 2 group of participant yang dipampangkan terhadap sebuah film yang berisi disturbing medical procedure. Jadi ada prosedur medis yang sifatnya disturbing. Lalu akan diukur respons mereka, heart rate-nya, pupil dilation-nya, dan sweat production-nya, keringatnya. Grup yang pertama disuruh menonton, diberikan perintah untuk menonton, dan membiarkan emosi mereka itu keluar dengan natural ketika mereka menonton movie itu. Lalu grup yang kedua disuruh menonton, dan disuruh berpura-pura atau bersikap seolah-olah tidak ada yang mengganggu mereka. Flat, lempeng gitu ya. Lalu ditemukan apa? Second group, grup yang kedua, ditemukan significantly more physiological arousal. Heart rate, pupil, sweat itu ditemukan secara signifikan lebih daripada grup yang pertama. Saudara, artinya apa? Ketika kita dipaksa untuk menekan emosi kita, kita dipaksa untuk mengabaikan emosi kita, tubuh kita, fisik kita bereaksi. Saudara, ada yang disebut dengan biopsychosocial approach for chronic pain, di mana scientist sudah mengeksplor bagaimana social interactions itu affect pain. Bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain itu bisa mempengaruhi rasa sakit. Jadi di dalam sebuah penelitian yang lain dikatakan, scientist itu bless the research participant with a painful heat laser yang menyakitkan, begitu ya, dipanaskan lalu menyakitkan, ditembakkan kepada partisipan. Lalu kemudian saintisnya mengukur seberapa sakit sih itu, begitu ya, tembakan yang pertama tadi. Lalu kemudian saintisnya melakukan sesuatu yang lebih tricky, sneaky gitu ya. Lalu mereka melakukan sesuatu yang membuat partisipan itu merasa socially rejected, merasa tidak diterima, begitu ya. Ini bagian dari juga toxic positivity, di mana emosi kita ditolak, rejected. Lalu ketika ditembakkan kembali laser yang sama, ditemukan bahwa partisipan yang sama yang ditembakkan laser yang kedua merasa lebih kesakitan dibanding ketika pertama kali mereka mengalami tembakan laser
Yang pertama, setelah mereka mengalami adanya rejected dari social group mereka merasa tembakan laser yang kedua menjadi lebih menyakitkan. Saudara, for most people, social rejection significantly amplifies physical body pain. Jadi untuk kebanyakan orang, penolakan secara sosial, penolakan dari orang-orang di sekeliling kita, itu secara signifikan memperbesar rasa sakit secara fisik. Opposite-nya apa? Social bonding. Ketika ada relasi dengan kelompok sosial yang bisa dipercaya, yang saling menerima, yang otentik. Positive social experiences have a pain relieving effect. Dikatakan, jika kita memiliki pengalaman-pengalaman bersosialisasi yang positif, itu akan mengurangi rasa sakit fisik kita. Saudara Benjamin James Sadok and Virginia Alford Sadok mengatakan the role of spirituality and religion in sickness and health has gained ascendancy in recent years, with some suggesting that it become part of the biopsychosocial model. Lalu dikatakan relasi kita dengan Allah, dengan pencipta, spiritualitas, agama, itu juga dikatakan mempengaruhi bagaimana kita merasakan rasa sakit itu. Saudaraku, bagaimana dengan theological approach? Saudara, sangat unik ketika kita membaca firman Tuhan. Kita mengenal firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita adalah sebuah kebenaran, yang dinyatakan untuk membentuk kita, untuk menempa kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Saudara, yang menarik adalah ketika kita membaca firman Tuhan, which is itulah base dari theological approach kita. Dasarnya adalah firman Tuhan, kebenaran yang mutlak adalah firman Tuhan. Maka kita akan menemukan ada banyak pernak-pernik yang sangat menarik di dalamnya. Salah satunya apa, saudara? Bagaimana Alkitab itu mengekspos sisi emosional Yesus. Bagaimana Alkitab itu mengekspos perasaan-perasaan Yesus. Mungkin yang kita kenal adalah ketika Yesus membalikan meja-meja lalu marah di bait Allah karena ada yang berjualan. Lalu yang kita kenal lagi mungkin ketika Yesus itu sedih ketika Lazarus meninggal. Lalu yang kita kenal lagi ketika Yesus itu menghardik murid-murid karena mereka tidak percaya ketika naik di kapal dan kemudian ada ombak dan badai yang besar, lalu mereka membangunkan Yesus. Yesus, engkau tidak pedulikah kalau kami binasa? Lalu Yesus menghardik mereka, mengapa engkau begitu takut, mengapa engkau tidak percaya? Tapi saudaraku, ternyata ada begitu banyak sisi emosional dari Yesus yang dituliskan di dalam firman Tuhan, yang ketika saya membacanya, saya merasa benar-benar Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Tuhan itu Tuhan yang mengerti. Tuhan itu Tuhan yang berempati. Tuhan itu bukan Tuhan yang mengabaikan. Tuhan itu bukan Tuhan yang toxic positivity. Firman Tuhan, kekristenan itu bukan toxic positivity ketika dipelajari dan di-apply dengan tepat, dengan biblical. Saudaraku, mari kita melihat beberapa emosi yang diekspos mengenai Tuhan Yesus. Yang pertama adalah anxiety. Dikatakan di Lukas 22 ayat 44, dikatakan Yesus sangat ketakutan. Lalu di Lukas 12 ayat 50, betapa susahnya hatiku. Lalu di Yohanes 12 ayat 27, jiwaku terharu. Lalu Markus 14 ayat 33, takut dan gentar. Dikatakan Yesus mengalami anxiety, afraid, pressured, troubled, and terrified. Lalu dikatakan Yesus juga mengalami anger. Markus 3 ayat 5, berduka cita karena kedegilan dan dengan marah Yesus memandang. Lalu dikatakan Markus 10 ayat 14, ketika Yesus melihat, ia marah. Saudara, dikatakan Yesus marah. Yesus marah. Saudaraku, berikutnya lagi apa? Shame. Yesus mengalami rasa malu. Tapi dikatakan di Ibrani 12 ayat 2, ia yang mengabaikan kehinaan tetap tekun memikul salib.
Lalu dikatakan dia mengalami shameful, depressed, dan forsaken. Forsaken kapan? Ketika ia di kayu salib, Markus 15 ayat 34. Ia berseru dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, yang berikutnya lagi dikatakan Yesus mengalami sadness. Lukas 19 ayat 41, melihat kota itu, Yesus menangisinya. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Mengeluhlah Yesus dalam hatinya. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Menangislah Yesus. Yesus mengalami sadness. Yesus grief. Yesus mengambil nafas panjang. Yesus mengalami deep distress, crushing grief, and tearful. Kemudian juga Yesus mengalami pain, menderita karena pencobaan. Yesus disesah. Kristus pun telah menderita untuk kamu. Setelah berpuasa 40 hari, laparlah Yesus. Pagi-pagi hari dalam perjalanannya, Yesus merasa lapar. Lalu Yesus juga haus. Aku haus. Yesus sangat letih. Yesus mengalami terrible pain. Yesus mengalami suffering. Yesus mengalami hungry, thirsty, and weary. Yesus juga mengalami surprise. Dikatakan dia amazed. Walaupun dalam keilahiannya, dalam kemahatauannya begitu ya. Tapi dikatakan juga Yesus mengalami surprise, amazed. Ia heran akan dia. Lalu Yesus juga astonished, takut dan gentar. Lalu emosi yang positif apa? Hope begitu ya. Jesus' love for God and us comes with His hope. Dikatakan kasih yang dari Yesus itu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Lalu Yesus juga berharap menginap di rumah Lazarus. Lalu love, Yesus memandang dan menaruh kasih. Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Yesus dia yang kau kasihi. Murid lain yang dikasihi Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan Yesus dikatakan bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Yesus merasakan genuine love. Yesus merasakan compassion, friendship, love, and sympathy. Lalu Yesus juga dikatakan exceedingly joyful, felt rejoicing, glad, and thankful. Bergembiralah Yesus. Syukurlah aku tidak hadir, supaya sukacitaku gitu ya, penuhlah sukacitaku. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Saudara, jadi apa yang kita lihat? Yesus juga merasakan peace, kedamaian, damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Artinya dia memilikinya lalu ditinggalkan. Aku akan memberi kelegaan. Lalu dikatakan juga marilah ke tempat sunyi, sendirian dan beristirahat. Saudara, seringkali mungkin kita ketika dalam beban yang sangat berat, dalam kesibukan yang sangat berat, kita bahkan merasa bersalah untuk beristirahat. Karena rasa-rasanya kok saya egois jika saya beristirahat. Tapi ternyata Yesus ke tempat sunyi, sendirian, dan beristirahat dalam hari-hari yang sangat hektik. Saudaraku, apa yang kita lihat dalam semuanya ini? Saya menyimpulkan dalam kalimat-kalimat ini, we have a rich God. Familiarkah saudara dengan kalimat ini? We have a rich God. Sangat familiar. Tapi apa yang saya maksud hari ini dalam bagian ini? We have an emotionally rich God. Bukan hanya dia itu Allah pencipta langit bumi ini. Bukan hanya dia memiliki segala sesuatu. Tapi dia juga emotionally rich. Perasaan Yesus itu sangat unik, sangat kaya, sangat beragam, dan dia jujur. He was true to his own feeling. He was also true to us about his own feelings. Saudara, Yesus jujur akan perasaannya sendiri, dan Yesus jujur kepada kita akan apa yang dia rasakan. Saudaraku, bukankah itu sebuah contoh yang sangat indah? Bagaimana kita juga menghargai perasaan-perasaan kita sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kekompleksan perasaan itu. Saudara, dalam sebuah penelitian dikatakan, seorang anak yang lebih minim gadget katanya begitu ya,
akan menampakkan ekspresi-ekspresi wajah yang lebih bermacam-macam. Karena itulah naturalnya dia. Itulah naturalnya bagaimana dia diciptakan. Sebenarnya kita ini diciptakan dengan ekspresi yang sangat beraneka ragam, sangat kaya. Tapi ketika kita terdistorsi oleh berbagai macam hal yang sebenarnya tidak sehat, maka kita mengabaikan emosi kita mengalihkan emosi kita menjadi sangat miskin emosi. Dan sebetulnya bukan demikian kita diciptakan. Ketika kita menghadapi krisis, threat, stress, kita cenderung tadi lari dan mengabaikan emosi kita. Sehingga kita ini umat ciptaan Tuhan, buatan Allah, tapi jadi tidak mirip dengan Allah. Allah kita itu Allah yang kaya dengan emosi, dan dia jujur dengan emosinya terhadap dirinya sendiri, dan dia jujur dengan emosinya terhadap kita. Terbukti dengan begitu banyak emosi, sisi-sisi emosi dari Allah, dari Yesus yang dituliskan di dalam Alkitab. Jika kita menilik dalam perjanjian lama, kita pun akan menemukan banyak hal mengenai emosi-emosi Allah. Dan dia sangat jujur, dia sangat kaya, dia sangat jujur, baik kepada dirinya maupun juga kepada kita. Lalu mengapa kita, manusia yang katanya ingin menjadi semakin serupa dengan Kristus, tapi kita seringkali deny, kita seringkali mengabaikan perasaan kita, dan kita juga tidak menghargai, kita deny, kita tidak memvalidasi, kita tidak accept perasaan-perasaan orang lain yang beragam dan natural itu. Saudara, bagaimana ketika saya dan saudara menghadapi threats, menghadapi tekanan, ancaman, kesulitan, stres? Bagaimana coping strategi kita? Bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Seringkali coping strategi yang kita apply terhadap diri kita sendiri, itulah yang juga kita apply terhadap orang lain. Apa yang sering kita katakan terhadap diri kita sendiri, jika kita sering mengatakan toxic positivity terhadap diri kita sendiri, itulah yang membuat kita juga akhirnya toxic terhadap orang lain. Saudaraku, maka apa yang ingin kita sungguh-sungguh pelajari dan ubah hari ini? Bagaimana kita itu bisa sesuai dengan standar Tuhan. Objektivitas kita bukan any ilmu pengetahuan, bukan any knowledge or research. Sekalipun tadi saya katakan dalam hal ini semuanya saling mendukung. Tapi apa standar objektif kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan? Standar objektif kita adalah God's standard. Ketika Yesus menangis, ketika Yesus merasa marah, ketika Yesus merasa khawatir, ketika Yesus merasa cemas, ketika Yesus merasa takut dan semua emosi yang lain, semuanya itu tetap berada di bawah otoritas tertinggi, yaitu standar ilahi. Yesus mengakui emosi-emosi yang dia rasakan, tapi kemudian dia mengujinya dengan standar ilahi. Dia mengakui dia marah, dia takut, dia sedih, dia ingin lari dari salib, tapi kemudian dia katakan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saudara, sebuah doa yang indah mengatakan, break my heart God with what break yours. Bukan artinya kita mengabaikan perasaan kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi biarlah ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan, kebahagiaan, sukacita, excitement, kita boleh memvalidasinya dan mengaksepnya. Terima itu, validasi itu. Jangan abaikan, jangan remehkan, jangan permalukan. Perasaan itu adalah sesuatu yang otentik dan patut kita hargai. Ketika kita mematikan dengan rasa malu, dengan pengabaian, dengan rasionalisasi, dengan toxic positivity, maka kita akan semakin lama menjadi semakin tidak self-aware. Ketika kita dengan culture kita, laki-laki tidak boleh lemah, laki-laki tidak boleh menangis, hamba Tuhan tidak boleh marah, dosen tidak boleh salah. Saudara, bukan itu Yesus yang kita kenal. Marilah kita kembali kepada Yesus yang otentik. Dan biarlah dengan itu kita bisa mengenal diri kita yang otentik, sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Dalam segala kejatuhan kita, dalam segala kelemahan kita,
bagaimana diri kita yang otentik. Dan biarlah kita bawa semua emosi kita, semua karakter kita, semua pribadi kita di bawah kaki Tuhan. Kita mengakui emosi kita, tapi di waktu yang sama kita merendahkan diri di bawah objektivitas standar Tuhan. Dan kita bersedia dibentuk, kita bersedia berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bersedia berjalan pula dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa, yang bukan hanya mengajarkan hukum-hukum-Mu, bukan hanya mengajarkan sekedar apa yang tampak benar dan salah, bukan hanya mengajarkan apa yang tampaknya hanya sekedar keselamatan, dosa, dan berbagai macam tipikal keagamaan. Tapi kami melihat Engkau sungguh Allah yang bijaksana, Engkau Allah yang kaya dengan hikmat, Engkau Allah yang utuh, dan kami pun ingin menjadi seperti Engkau. Kami ingin menjadi manusia-manusia yang utuh, yang tidak mengabaikan emosi kami, karena itulah anugerah dari Tuhan. Yang tidak mengabaikan air mata kami dan orang-orang di sekeliling kami, karena itulah juga anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk lebih peka, lebih self-aware, untuk mengakui, untuk tidak malu, untuk menerima. Namun di saat yang sama, juga dengan kerendahan hati, boleh meletakkan segala perasaan kami, baik negatif maupun positif, untuk diuji dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga diberikan kelembutan hati untuk dibentuk ketika emosi kami itu, baik yang negatif maupun yang positif, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kami boleh dibawa, digandeng oleh Tuhan untuk dibentuk semakin serupa Kristus di jalan yang benar yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dimuliakan sampai selama-lamanya.